tunjukin lagi. Aku nggak puas kalau nggak tunjukin. Hidup tak akan menjadi beban jika kita bisa menjalaninya dengan ikhlas. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, dan bahagia selalu ya. Kali ini aku mau buat cupcake coklat. Jadi buat yang suka coklat ini pasti akan suka. Langsung aja ikutin cara aku membuat cupcake coklat ini. Aku recommended buat pecinta coklat dan pecinta bolu-bolu yang tidak terlalu manis. Ini aku recommended. Dan juga pecinta bolu yang rada-rada padat, sama seperti aku ya. Jadi ini bukan bolu yang seperti sifon, bukan. Walaupun demikian teksturnya tetap enak deh pokoknya. Oke, jangan lupa ya yang belum subscribe, di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada video yang terbaruku, ya mana tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat untuk hari ini, ya mungkin tuh besok atau lusa bisa bermanfaat, siapa tahu ya. Atau mungkin ada sahabat-sahabat kita, ada saudara kita yang membutuhkan juga boleh. Berbuat baik itu tidak ada salahnya. Dan jangan pernah kita jemu-jemu untuk melakukan perbuatan baik. Bahan utamanya di sini kita pakai 3 butir telur utuh. Selanjutnya untuk gulanya aku pakai gula halus 110 gram. Bahan ketiga. Lalu di sini aku pakai unsalted butter. Jadi di sini aku bandingkan ya, aku icip-icip. Unsalted butter dengan salted butter itu ternyata asinnya itu bedanya dikit. Tapi nggak tahu ya kalau merek yang lain. Ini yang aku bandingkan itu adalah butter Anchor. Jadi kalau misalnya mau pakai yang salted bisa, mau pakai yang unsalted juga bisa. Jadi di sini aku pakai 100 gram unsalted butter. Mau digantikan margarin bisa, mau digantikan dengan merek yang lain juga bisa butternya. Karena menggunakan unsalted butter, jadi di sini aku tambahkan 2 gram garam. Kalau misalnya tadinya dipakai yang salted, ini garamnya mau di skip juga nggak masalah. Dan kalau mau gantikan dengan margarin, garamnya ini mau di skip juga nggak masalah. Untuk vanilla ekstraknya ini optional, kalau mau pakai silakan, kalau enggak juga boleh di skip. Ini aku pakai yang ekstrak ya, yang seperti ini, yang oily. Jadi ini wangi banget ya. Sedikit aja untuk menutup rasa aroma dari telur. Tapi sebenarnya karena ada bubuk coklat, nggak pakai ini juga nggak masalah ya. Jadi kalau nggak ada ya udah di skip aja. Kalau ada ditambahin untuk nambah aroma. Kemudian di sini aku pakai baking soda dan juga baking powder. Usahakan dan pastikan bahwa dua ini masih aktif. Biar lebih enak lagi ditambahkan susu cair. Kalau menurut aku sih ya pakai susu cair yang full cream itu lebih akan menambah cita rasa dari cupcake yang kita buat. Ya di sini ada 60 gram atau 60 ml susu cair. Oke, pertama-tama kita pisahkan dulu telurnya, karena nanti setelah di mixer butter dan gulanya itu, untuk telurnya itu dimasukkan satu per satu supaya nggak pecah ya adonan butternya. Karena kalau adonan butter itu langsung kita masukin telur, dia akan kesannya seperti pecah. Jadi untuk mencegah itu sebaiknya dimasukkan sedikit demi sedikit. Nah, jangan lupa untuk bahan keringnya selalu diayak dulu. Jadi untuk bubuk coklat apalagi, karena bubuk coklat itu mengandung fat yang lebih tinggi, jadi dia lebih rentan menggumpal. Jadi seperti ini. Jadi dicampur aja semua bahan keringnya, lalu diayak supaya nanti hasil dari bolunya atau cupcake-nya itu tidak ada gumpalan-gumpalan tepung. Kadang suka menjebak juga ya gumpalan tepung itu di balik adonan yang kita kirain udah tercampur rata, tapi ternyata masih suka sembunyi. Dan itu yang menyebabkan bolunya itu nanti ada gumpalan tepung yang
kelihatan ya saat bolunya itu udah mateng. Oke, ini diayak dulu. Seperti ini. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Setelah di mixer sampai warnanya pucat dan creamy seperti ini, masukin telurnya sedikit demi sedikit aja, satu persatu di mixer. Kemudian kalau udah mulai tercampur, baru masukin telur yang berikutnya lagi. Jadi jangan sekaligus langsung telurnya itu dimasukin, karena kalau langsung dimasukin nanti adonan butternya itu dengan telur yang dicampur itu nanti langsung seperti pecah gitu. Oke, jadi bertahap aja dengan kecepatan yang sedang juga boleh ya. Kemudian ini aku tambahkan baking soda dan baking powdernya. Jadi ini dua ini untuk menambah atau membuat muffin ini, cupcake coklatnya ini akan lebih mengembang. Jadi ini terus masukin bahan kering dan susunya itu saling bergantian ya. Jadi susunya dibagi menjadi 3 bagian, dan untuk tepungnya juga dibagi kira-kira sekitar 3-4 bagian. Jadi dia saling bergantian antara susu dengan tepung bahan keringnya. Jadi tujuannya itu untuk mencegah supaya adonannya itu tidak terlalu kental juga. Seperti ini. Oke, aku lanjutkan dulu sampai bahan kering ini selesai. Kemudian cetak aja, pindahkan ke cupcake seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam oven. Panggang kurang lebih sekitar 20-25 menit ya, tergantung oven kita masing-masing. Suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah langsung ya. Oke, ini udah selesai, dan jangan lupa ini didinginkan dulu di cooling rack. Oke, ini buttercreamnya yang aku buat, yang Swiss meringue yang udah aku campurkan dengan coklat DCC ya. Jadi yang kemarin aku buat, kemudian ada sisa, aku masukin ke dalam kulkas. Nah, kalau dari kulkas ini tinggal di thawing dulu di suhu ruang kurang lebih sekitar 1 jam. Kemudian ini kita mixer. Seperti ini, seperti buttercream yang udah siap dipoles. Ini udah bisa digunakan, dan pastikan untuk cupcake-nya itu harus benar-benar dingin ya, karena kalau misalnya ada panas di bagian dalamnya itu langsung kita frosting, itu akan mencair buttercreamnya. Jadi disarankan sebaiknya untuk cupcake-nya itu, atau misalnya mau diaplikasikan ke kue tar, dipastikan dalam keadaan dingin dulu baru digunakan. Oke, seperti ini. Jadi ini rasanya enak, coklat banget. Jadi ini buttercream, Swiss meringue buttercream yang aku sharekan sebelumnya itu tinggal disiram dengan coklat ganas dengan perbandingan
whipped cream dan DCC-nya itu 1:1, atau mau dibuat lebih banyak yang DCC, whipped cream-nya itu 20%, 80% DCC juga bisa. Jadi seperti ini, langsung saja. Ini langsung dimakan enak, mau di frosting juga enak. Jadi buat pecinta bolu yang padat ya, ini butter cake itu kan yang padat, bukan yang fluffy. Jadi ini enak banget, nyoklat, manisnya pas, dan juga nggak terlalu manis ya, walaupun dia padat, dia juga nggak keras. Seperti ini. Jadi ini aku pakai di cupcake yang ukurannya seperti ini. Hasilnya satu resep tuh dapatnya sekitar 6 cupcake. Jadi bisa dibuat seperti ini, di frosting aja dan disimpan di kulkas, lebih baik dan lebih enak ya menurut aku. Ini cupcake-nya udah selesai, dan untuk resep buttercream-nya bisa dilihat di video aku di link yang di atas ini aku sertakan. Tanpa buttercream juga udah enak. Ini premium banget ya, jadi berasa banget aroma susunya karena pakai butter, dan juga aroma coklatnya juga enak banget. Lembut ya. Seperti ini, kelihatan nggak ya? Tuh, kelihatan ya. Tuh, jadi lembut banget. Yang pasti waktu baking, waktu dipanggang jangan overbake. Kalau overbake, dia bagian luarnya di sini akan kering. Jadi kalau misalnya waktunya pas, sekitar 22-25 menit, tergantung dengan oven kita masing-masing ya. Mereknya sama, selalu aku katakan, kalau mereknya sama, tapi karena ovennya jarang dipakai, itu juga akan membuat suhunya itu berbeda gitu ya. Jadi kenali aja setiap oven yang kita punya. Berubah oven pasti akan berubah suhunya ya, berbeda-beda. Karena ovenku yang lama ya, oven Oxon dulu, di situ aku pakai juga karena aku udah familiar dengan ovenku yang itu. Jadi begitu aku ganti ke yang baru sekarang, yang Mito, itu aku juga harus menyesuaikan diri. Jadi nggak serta-merta langsung kita berubah oven, langsung kita akan memperlakukannya sama seperti oven yang lama. Ya, bisa jadi sama, bisa jadi tidak sama. Jadi tergantung dengan ovennya ya, harus diingat. Jadi dalam baking itu kita takutnya ada overmix ya, overmixer. Jadi saat kita mengadon adonan itu terlalu lama pun adonan itu bisa kolaps, dan terlalu lama juga adonan itu bisa jadi keras. Dan kalau untuk overbake sendiri itu juga, kalau misalnya kelamaan kita manggangnya ya, bolu yang seharusnya yang kita buat itu yang nggak kering malah jadi kering gitu ya. Sekalian sharekan, ya mana tahu ya ada yang masih belajar buat. Karena baking itu kita terus-terus belajar ya, jadi nggak berarti kita udah pintar gitu, nggak ya. Tapi semakin sering kita mencoba, semakin sering kita membuat, kita akan lebih mengenal setiap bahan-bahan yang kita gunakan dan juga peralatan yang kita gunakan, khususnya untuk oven gitu ya. Ini mau dipanggang dengan oven tangkring bisa ya, bukan nggak bisa. Jadi ini karena kebetulan aku kali ini manggangnya pakai oven listrik. Jadi kalau pakai oven tangkring ya bisa aja. Untuk oven tangkring letakkan aja di bagian tengah raknya. Jadi jangan di bagian bawah, karena ini waktunya cukup 25 menit ya. Kalau di bagian bawah kita letakkan, takutnya nanti dia malah kering di bagian bawah. Atau misalnya mau di bagian bawah tapi diperhatikan kira-kira udah sekitar 15 menit ya, nggak sampai 20 menitan ya, 15 menit kira-kira udah stabil adonannya di dalam oven, itu bisa kita gantikan ke rak yang di tengah. Jadi untuk oven tangkring, kalau kita mau aktifkan api atasnya itu tergantung dengan ovennya ya. Aku udah pernah jelasin di video aku yang lama. Jadi oven tangkring itu bagian atasnya yang ada lubang-lubang itu kalau dibuka itu bisa jadi api atas.
Atau untuk mengakalinya, kan nggak semua oven tangkring yang di atasnya ada lubang-lubang ya. Ada yang nggak ada lubang, ada yang pakai arang, tapi itu sekarang nggak ada lagi. Zaman dulu ada, sekarang nggak ada lagi. Itu gimana cara mengakalinya? Untuk mengakalinya itu, raknya itu kita naikkan ke atas. Jadi semakin dekat dia, semakin jauh dia dari api yang di bawah. Jadi supaya bagian bawahnya itu nggak gosong, nggak kering. Jadi dia jauh dari api di bawah, terus dia dekat yang di atas. Jadi di atas itu suhu udaranya itu kan berputar seperti itu. Jadi panasnya itu di bagian atas itu kan panas aluminium yang di ovennya itu kan penghantar panas ya. Jadi dia mantul. Jadi itu bisa jadi api atasnya seperti itu. Nah sekarang aku tunjukin lagi. Aku nggak puas kalau nggak tunjukin. Oke, aku nggak puas ya kalau nggak tunjukin seperti ini toh. Ini mirip dengan teksturnya brownies ya. Sorry ya, kali ini video ini soalnya aku terlalu banyak ngomong. Sorry banget. Tapi aku pingin ngomong karena nggak setiap saat di videoku aku bisa muncul gitu ya. Karena kenapa alasan aku tidak bisa tiap aku posting video tidak bisa video yang aku bisa share seperti ini gitu ya, karena waktuku sangat terbatas. Dan hari ini aku juga berupaya mungkin karena aku kangen banget sama sahabat-sahabatku semua di sini. Sesekali nggak apa-apa ya aku munculkan diri. Jadi kata orang kan nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi karena aku pingin kenalan, jadi ayo kita kenalan. Aku dari Medan dan kalian dari mana? Ayo tulis di komen di bawah ya, di daerah mana, supaya kita bisa saling kenal. Enak banget nih. Lama-lama satu potong ini habis sama aku. Oke deh. Untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Oceh-ocehanku. Nanti ada waktu lagi aku akan ngoceh lagi. Oke?